Janji Allah tentang kehancuran Yahudi Israel berdasarkan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan, yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Al-Isra ayat 4-5. Ayat ini turun di Makkah, jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Dan menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi Bani Israel telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam dan sebelum turunnya ayat-ayat di atas. Keberadaan mereka pernah hampir habis oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Sebelum Islam datang, tidak bisa dibantah. Kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi akan mereka ulangi pada masa yang akan datang. Sampai akhirnya Allah akan melenyapkan mereka dari permukaan bumi ini. Dalam kaidah bahasa Arab, ditemukan bahwa kata tusiduna dan taluna merupakan bentukan fi'il mudhari. Kata kerja yang berlaku pasti terjadi sekarang atau masa akan datang. Sedangkan lam di awal kedua kata tersebut memastikan bahwa kata tersebut merupakan bentuk kata kerja akan datang futur, bukan sekarang present. Kemudian ayat berikutnya disambung dengan lafaz iza, yang berarti apabila dan fa. Sebelumnya, yang merupakan penghubung yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi segera. Setelah keadaan sebelumnya terpenuhi. Dari pengertian bahasa tersebut, maka dapat dipahami bahwa bangsa Yahudi melakukan kerusakan yang pertama setelah ayat tersebut turun. Kemudian disusul dengan penghancuran yang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lebih lama. Lafaz Hiba dan Lana, artinya hamba-hamba kami, merupakan suatu kehormatan bagi orang-orang yakni hamba-hamba Allah, yang berjuang semata-mata karena Allah Lana, yang akan menghancurkan hegemoni Yahudi. Mereka tidak lain adalah kaum muminin, sekelompok kaum yang pantas mendapat predikat Iba dan Lana, sebagaimana pernyataan ayat, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi memiliki sifat rendah hati, dan apabila mereka ditegur sapa oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan selamat. Salam Al-Furqan ayat 63. Juga firman-Nya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Az-Zumar ayat 53. Juga firman-Nya, artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Al-Isra ayat 1. Penghormatan dan kemuliaan itu lebih berhak disandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang beriman selanjutnya yang mengikuti pola kenabian manhaj dan nubuwah. Maka, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sampai di Madinah saat hijrah, langsung menyusun perjanjian antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi untuk saling menjaga perdamaian. Kehancuran Yahudi, perbuatan biadab dan kekejian yang dilakukan Yahudi Israel, sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Al-Quran pada ayat berikutnya. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Isra ayat 7. Dalam ayat ini, Allah telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari permukaan bumi ini. Maha Suci Allah yang memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin akan memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Pada saat kehancuran Yahudi pertama kali, kaum muslimin memang sedang berada dalam keadaan yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Dengan demikian, maka lafaz bagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali yang pertama memiliki relevansi hubungan yang amat kuat dengan keadaan yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, kaum muslimin baru
akan menghancurkan Yahudi pada kali yang kedua setelah memiliki kekuatan, setidak-tidaknya menyamai kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin di masa sahabat radhiyallahu anhum. Dir Basam Nahat Jarar dalam buku terjemahan Kehancuran Israel tahun 2022 menguraikan bahwa dua janji Allah kepada Bani Israel yang diturunkan dalam kitab Taurat dan Al-Quran baru terlaksana sekali. Berarti masih akan terjadi sekali lagi. Menurutnya, dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Perkara ini juga telah dikabarkan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan tanda-tanda kehancuran Zionis Israel Yahudi diprediksi sendiri oleh mereka. Seperti disebutkan pada situs Al-Maid, tentang adanya laporan yang dibuat oleh 16 badan intelijen Amerika dengan judul Persiapan Menghadapi Timur Tengah di Era Pasca Habisnya Israel, menyimpulkan era berakhirnya negara entitas Israel di Timur Tengah menjadi kepastian. Asisten Kissinger, Tara Butzbauer, berusaha menepis statement tersebut setelah mengundang kekecewaan di kalangan Zionis dan mengkhawatirkan mereka. Namun seorang editor di harian New York Post, Sandy Adams, menegaskan bahwa statement Kissinger yang dilansir sangat teliti dan kata-kata itu dikutip secara tekstual. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Mossad Israel, Meir Dagan, mengatakan dalam wawancaranya dengan Jerusalem Post pada April 2012 bahwa kami sudah di bibir tebing kehancuran. Saya tidak menyampaikan ini berlebihan, dan saya tidak bilang ini tragedi. Namun kami saat ini menghadapi berbagai prediksi buruk apa yang akan terjadi di masa mendatang, ujarnya. Kebangkitan Muslimin. Memang kaum Muslimin saat ini memiliki bilangan jumlah yang teramat besar, tetapi mereka diibaratkan bagai buih di lautan, yang mudah terombang-ambing oleh derasnya arus gelombang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya di dalam hadits. Hampir tiba masanya kalian diperebutkan, seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwahan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi bahwa akan tiba suatu masa di mana kaum Muslimin memang akan menjadi kumpulan manusia yang menjadi rebutan bangsa lainnya. Mereka akan mengalami keadaan yang sedemikian memprihatinkan, sehingga diumpamakan seperti suatu porsi makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsa. Kaum Muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu. Mereka telah diliputi kehinaan. Jumlah kaum Muslimin memang pada waktu itu banyak, tapi berkualitas rendah, padahal kualitas sangatlah penting dan faktor paling menentukan dari sebuah perjuangan. Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa pasukan berjumlah sedikit dapat mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya lebih besar dengan izin Allah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 249. Namun, seiring dengan tumbuhnya kesadaran perjuangan, terutama di kalangan generasi muda Muslim, juga motivasi perjuangan pergerakan Islam di kawasan Al-Aqsa dan Palestina, menunjukkan bahwa era kebangkitan Muslimin itu telah ada, dan memang kaum Muslimin sesungguhnya adalah sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya di tengah manusia lainnya jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Seperti firman-Nya yang menyatakan, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.
Ali Imran ayat 139. Dan itulah perang akhir zaman, mengiringi janji Allah dan Rasul-Nya yang pasti akan terlaksana. Tidak akan terjadi kiamat, sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon tadi akan berbicara. Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi. Kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Korkot, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Kebangkitan dan kekuatan itu adalah manakala kaum muslimin kembali bersatu padu, kokoh dan kuat, bagai tali tak terputuskan. Itulah persatuan dan kesatuan kaum muslimin, yang terpimpin di bawah seorang khalifah bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan jamaah muslimin wa imamahum, jamaah muslimin beserta imamnya, insya Allah. Allahu Akbar.